Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, selamat datang kembali di channel Pembelajar TV. Dan ini kita akan sharing sebuah berita yang beberapa waktu lalu itu sempat membuat dia perjalanan bisa ini kalang kabut ya, karena ini terkait keamanan sebuah. Jadi beberapa waktu yang lalu kita ada ini ya, ada sebuah peristiwa, ada sebuah hacker yang bisa dibilang jajaran pemerintahan negara ini, karena yang dibuka adalah sebuah data yang ini bukan sebuah data, tapi sebuah data ya, mungkin dibilang data ya, karena ini tidak itu dikonsumsi. Nah, data itu kan kita akan sampaikan berita kedua di Detik ya, di kanal Detik. Ini mengunggah atau memuat sebuah berita tentang aksi dari ini loh, mana tadi? Oh, ini dia. Nah, ini ya, daftar 7 aksi hacker Bjorka bocorkan data di Indonesia. Nah, ini adalah judul dari berita yang ditampilkan oleh Detik. Nah, berarti kurang lebih di Detik ini merangkum beberapa kegiatan dari hacker Bjorka ini. Apa saja sih yang dibocorkan oleh sang hacker ini? Oke, coba kita baca pelan-pelan ya. Oh, ini tadi udah kebuka ya. Kayaknya harus saya back dulu ke halaman pertama ini ya. Nah, wih, loadingnya. Nah, ini dia. Kembali beraksi, ini hacker Bjorka ya. Kembali beraksi membocorkan data Peduli Lindungi. Oh, ini berarti data terbaru nih. Kayaknya yang kemarin-kemarin itu kan menyangkut data presiden kita ya. Jadi presiden Indonesia. Nah, sekarang seperti yang dipublish itu adalah data yang sudah data Lindungi Peduli, aplikasi yang mendownload membuat kita harus mendownload ya, mendownload mendownload aplikasinya, karena beberapa tempat itu diharuskan kita harus memakai aplikasi tadi. Nah, Bjorka kembali mencoba menarik perhatian publik, di forum apa ini, bridgehit.to, dia mengklaim punya data pengguna Peduli Lindungi. Woi, ini kacau ini, karena Peduli Lindungi ini dipakai oleh seluruh warga negara yang secara usia dewasa ya, maksudnya sudah dia memiliki income paling tidak seperti itu. Nah, memang ini bukanlah pertama ya, dihimpun dari Detik.net Senin pada tanggal 15 November. Beberapa ini yang dirangkum ya. Pertama adalah kebocoran data pelanggan IndiHome. Ini berarti punya anak perusahaannya BUMN kita nih, Telkomsel. Bjorka mengklaim telah mengantongi 26 juta histori browsing pelanggan IndiHome. Wow, banyak juga ya. Nah, data yang diambil apa? Datanya adalah mencakup keyword email, kemudian nama, jenis kelamin, hingga nick. Oh, tapi kok bisa sampai nick ya? Saya jujur bukan pelanggan IndiHome ya, tapi apakah ada data nih? Saya juga kurang paham ya. Nah, mungkin yang berlangganan IndiHome, mungkin karena ini ada data nick, mungkin ketika melakukan registrasi untuk menikmati layanan IndiHome harus memasukkan nomor induk kewarganegaraan berarti ya. Namun perwakilan Telkom Group menyatakan bahwa data-data yang bocor tidak valid. Oh ya, dan merupakan hasil fabrikasi. Menurut Ahmad Reza, Telkom tidak menggunakan email @telkom.net baik untuk kepentingan perusahaan maupun layanan bagi pelanggan. Lalu terus pakai apa ya?
Lanjutnya, Reza mengatakan kalau format telekom.net ini digunakan Telekom sebagai domain atau user ID IndiHome. Lalu, ia mengatakan bahwa tidak ada sistem di Telekom yang menyimpan browsing history dan data pribadi secara berdampingan. Oke, itu keterangan dari pihak IndiHome ya. Berarti data yang dimiliki oleh Biorka ini dinyatakan invalid atau tidak benar karena ini ada beberapa kriteria seperti yang saya bacakan tadi. Oke, kemudian kebocoran data registrasi SIM dan kad prabayar. Oh, ini kalau kita beli perdana wajib registrasi kan ya untuk prabayar ini ya. Kemudian Biorka ini membocorkan yang diduga data registrasi SIM card prabayar. Kalau saya beli SIM card itu kan harus memasukkan nama, NIK, terus nomor kartu keluarga. Oke. Sang hacker mengungkapkan memiliki 1,3 miliar data yang berukuran 87 GB di dalamnya berisi NIK, nomor telepon, operator seluler, dan tanggal registrasi. Wow. Dari mana sebenarnya sumber data ini berasal? Dirjen Aptika Kementerian Kominfo, Samuel Abrijani Pangarapan menyampaikan Ditjen PPI Kementerian Kominfo hanya menyimpan data SIM card dalam bentuk agregat seperti beberapa banyak pelanggan aktif di operator seluler. Ia memaparkan ketika pelanggan melakukan pendaftaran nomor telepon prabayar, maka data seperti NIK dan nomor KK itu harus ke operator. Loh. Berarti kalau saya sebagai orang awam, itu kan kita diwajibkan untuk memberikan data pribadi kita kepada perusahaan. Masalahnya, ketika perusahaan ini menyimpan data-data pribadi dari warga negara, lalu perlindungan apa yang diberikan pemerintah, itu kan pertanyaan saya ya. Jadi kita itu kan sebagai konsumen itu kan harus memiliki kewajiban ya. Kewajiban tentu kita dengan membayar harga sesuai dengan harga yang ditetapkan. Kemudian hak kita yang mendapatkan layanan yang sudah kita beli. Tapi kalau ada kewajiban tambahan seperti tadi yang sudah kita bicarakan, kalau kita memiliki kewajiban tambahan dengan harus menyerahkan data diri kita, kemudian data kita itu tidak dijamin. Kenapa kita harus menyerahkan data diri kita? Dan itu dituangkan atau dibingkai dalam sebuah peraturan gitu kan. Kalau kita tidak melakukan registrasi berarti tidak bisa gitu kan. Dan setahu saya ketika kita memberikan sebuah data kita ke pihak orang lain, maka orang lain itu harus menjaga kerahasiaan data kita. Ada sanksi kalau misal data kita disalahgunakan gitu kan, dan itu harus izin kita sebenarnya ya. Saya juga kenapa mungkin kita tidak banyak yang mungkin kita banyaknya mengabaikan ya. Contohnya seperti ini loh teman-teman. Jadi misal nih saya memakai operator A misal ya, kemudian tiba-tiba ada penawaran masuk ke saya, itu mengatasnamakan yang namanya itu bukan nama 08 bla 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 bla, tapi langsung nama. Berarti dia memiliki data saya
untuk dipakai dan dia dapat datanya dari operator gitu kan. Nah, ini meskipun tidak merugikan secara langsung gitu kan, tapi kalau misal dari sisi keamanan data, berarti si operator ini sebenarnya tidak melindungi data kita sebagaimana mestinya. Kenapa data ini dijual ke pihak lain tanpa seizin kita gitu kan. Nah, itu adalah sebenarnya hal yang miris ya, maksudnya tidak ada perlindungan terhadap kita ketika data kita itu dipakai sama orang lain. Buktinya mereka dengan semena-mena mengirimi kita penawaran, meskipun itu tidak mengambil nominal atau mengambil uang atau merugikan serang, tapi itu bukti bahwa data kita sudah dipakai oleh orang atau oleh pihak lain. Wah, ini gitu ya. Jadi jujur saya untuk SIM card ini regulasinya seperti apa gitu. Kalau ada yang yang memahami ya kolom komen aja ya. Kemudian kebocoran data KPU. Wah, ini sih nggak tahu ya ini data valid atau tidak ya. Jadi apalagi sekarang ini mendekati masa-masa pemilu ya, pasti banyak pihak entah itu yang hoax atau menyebarkan berita hoax atau ya apalah itulah. Jadi dalam satu sisi melebih-lebihkan gitu kan. Nah, termasuk data KPU ini sebenarnya sih udah ini ya, sudah beberapa siklus itu kan selalu dikritisi data ini gitu kan. Selalu dikritisi. Saya sendiri tuh pernah mengalami hal yang tidak mengenakan dengan data KPU ini dulu ketika musim kampanye gitu ya, biasalah ya, musim kampanye. Nah, saat itu data saya itu kan dulu ada 2 kali ya, ada legislatif kemudian presiden. Saya legislatif masih bisa nyoblos gitu kan. Kebetulan data saya itu memang masih ada di daerah asal gitu kan. Kemudian saya pindah, pindah dan saya nyoblos gitu kan. Nyoblosnya di daerah asal saya. Jadi secara data is oke, nggak masalah karena datanya di sana. Kemudian secara data itu masih di situ, masih di daerah asal, meskipun keseharian saya itu ada di tempat lain. Tapi ketika pilpres gitu kan, karena tidak mendapatkan surat undangan, sementara KTP itu masih ada, masih berlaku ya, masih berlaku. Tapi saya tidak memiliki, tidak diberikan hak untuk melaksanakan hak saya dalam artian memberikan suara ketika pilpres, gitu kan. Nah, ya ini masih ini ya, masih kayaknya sih sensitivitas, bukan sensitivitas ya, mungkin miskomunikasi antara yang di tingkat pelaksana dengan regulasinya. Cuman itu kasus ya mungkin lebih ke arah teknis ya. Kemudian ada beberapa orang gitu kan, ya nggak tahu di tempat teman-teman bagaimana ya. Jadi ada data yang muncul, data orang ini memiliki hak suara padahal orangnya sudah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Kalau mungkin sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan mungkin masih bisa dimaklumi ya. Kemudian masalahnya data ini sudah lama tidak aktif tapi masih muncul gitu kan. Intinya apa teman-teman? Intinya kualitas data di KPU itu sendiri gitu kan. Kita tidak menutup mata ya, bukan berarti kita mencaci KPU, enggak. Jadi ini sekedar bahan koreksi saja buat KPU bahwa data itu menjadi jantungnya aktivitas kita gitu kan. Nah, kalau misal datanya sudah tidak benar gitu kan, bagaimana kita akan bekerja? Kalau datanya itu sudah tidak update, bagaimana kualitas pekerjaan kita akan dipertanyakan. Nah, itu ya. Ini dari sisi bagaimana kalau ada kebocoran. Oh, ini sih
bukan memprihatinkan ya. Jadi gini nih, untuk kualitas data sendiri yang ada di KPU, alangkah baiknya gitu kan kalau misal semua institusi ini gitu kan bareng-bareng gitu loh menjaga atau meningkatkan sekuritas dari data tersebut gitu kan. KPU punya data, terus institusi ini punya data, institusi ini punya data gitu kan. Kalau dilihat dari struktur struktur data, jelas kalau data yang terdistribusi ini akan rawan duplikasi, kemudian tidak valid. Karena apa? Karena tidak melink gitu kan, kecuali kalau data masing-masing ini dilinkkan ke satu institusi, mengadakan perubahan, kemudian divalidasi, semuanya berupa mungkin nggak masalah. Tapi kalau data ini berjalan sendiri-sendiri, misal di dinas pendudukan sendiri, terus KPU sendiri, kemudian departemen yang lain punya data sendiri. Nah ini kalau misal ada sebuah kegiatan yang melibatkan data secara massal, ya kacau juga akhirnya kan. Oke, itu yang nomor 3. Yang nomor 4. Nah, yang nomor 4 mana? Loh. Mana ini? Oh, masih loading. Oke. Yang nomor 4 itu adalah kebocoran data dokumen rahasia Presiden Jokowi. Nah, ini yang kemarin sempat bikin rame ya. Karena bukan yang dimaksud ini bukan data data pribadi seperti data makanan favorit, kemudian umurnya berapa, bukan. Yang dimaksud di sini adalah data komunikasi sang presiden dengan institusi di bawahnya, di mana pola komunikasi ini kan tidak semua harus dipublish ke publik, enggak. Jadi ada beberapa hal yang itu harus tidak dipublish, termasuk ketika menyangkut keamanan sebuah negara. Tentu ini tidak boleh perintah-perintah ini bocor gitu kan. Nah, ternyata beberapa waktu yang lalu ada berita bahwa informasi yang komunikasi antara Presiden Jokowi dengan BIN ini ternyata bocor. Nah, apakah data itu benar? Nah, sebagian ada yang mengklaim itu bukanlah data benar ya. Jadi tadi dibilang seperti yang pihak Telkomsel bilang itu adalah data yang banyak fabrikasinya. Oke. Kemudian yang keenam, kebocoran data pribadi para tokoh dan pejabat. Nah, ini apa nih? Coba, saya penasaran. Sejak bulan September, Biorka banyak melakukan doxing atau membocorkan data pribadi para tokoh dan pejabat. Ada beberapa informasi pribadi seperti nomor telepon, nama lengkap, jenis kelamin, nik, kakak, alamat rumah, dan masih banyak lagi. Mereka yang jadi korban adalah Menkominfo, kemudian Mendagri, mantan Gubernur DKI Jakarta, Menko Luhut, Menko Marves, Menko Polhukam, Kepala BSSN, dan Menpora. Nah, yaitu ya, maksudnya kebocoran data pribadi ini karena memang tempat penyimpanan data atau tempat kita meletakkan data itu memang tidak terlindungi secara maksimal ya. Memang sih gini teman-teman, kita sih kalau misal kita sebagai praktisi gitu ya, kita kan memahami terminologi atau ungkapan seperti ini. There is a perfect system. Jadi tidak ada sistem itu yang sempurna. Tapi kita akan semaksimal mungkin menjaga sistem ini ada di kondisi on-nya itu secara maksimal. Nah, sama halnya ketika kita memiliki rumah, gitu kan. Kalau kita bilang sebagus apapun rumah, tingkat keamanan dari sebuah rumah itu tetap ada celah dari keamanannya, gitu kan? Karena apa, gitu kan? Karena serangan yang dilancarkan itu suka-suka mereka. Sementara kita yang ada di lingkungan keamanannya, menjaga keamanan itu harus 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu, tidak boleh bolong.
kalau bolong ya wassalam gitu kan, pasti akan tembus juga. Nah, sementara yang nyerang itu menunggu kapan lengahnya kita gitu. Jadi ya memang tidak ada sistem yang sempurna, tapi tetap ada action agar sistem yang kita bangun itu tetap powerful kapanpun kapanpun sistem ini on. Oke, kemudian kebocoran data My Pertamina. Nah, ini kayaknya 11-12 ya. 11-12 dengan Lindungi Peduli. Karena apa? Sistemnya sama gitu kan. Maksudnya kita harus memakai aplikasi untuk melakukan aktivitas yang itu sebenarnya menjadi hak kita ya. Contohnya gini loh, My Pertamina ini tujuannya membuat aplikasi itu, kalau pendapat pribadi saya ya, maaf kalau terlalu lebay. Jadi My Pertamina ini justru dengan adanya aplikasi My Pertamina ini terkesan lebay ketika menjalankan unitnya. Nah, ya kenapa itu kan? Ya karena sebenarnya tidak semua ya, mungkin sebagian kecil dari rakyat Indonesia ini yang memiliki niat buruk. Dalam artian apa? Ingin menikmati subsidi yang sebenarnya bukan menjadi haknya. Tapi di sisi lain itu ada segolongan masyarakat Indonesia, dan saya pikir masih sebagian banyak lah ya, tidak akan melanggar haknya. Contoh misal nih, yang saya amati ada penjual bensin eceran gitu kan. Selama ini mereka menjualnya ke siapa sih gitu kan? Kan bukan ke perusahaan besar. Ada orang menjual bensin eceran itu, daya tampung yang dibawa itu paling 2, 3, 4 dengan motor ya, dengan motor 4 jerigen, yang satu jerigennya itu isi 30 liter. Pertanyaannya, kemana pedagang ini, warga negara ini menyalurkan BBM-nya? Apakah ke masyarakat ataukah ke pabrik? Nah, saya pikir hampir semua pedagang itu akan menyalurkannya itu ke tetangga-tetangganya di lingkungannya, dan dia mengambil manfaat dari selisih harga ya, dari dia mengambil ke Pertamina kemudian dijual ke masyarakat, diambil selisihnya. Ini wajar gitu kan. Lalu kemudian ketika dibatasi seperti sekarang yang terjadi ya, saya dengar pedagang eceran ini tidak bisa mengambil dengan jerigen, intinya sih harus tuangnya di motor gitu kan. Nah akhirnya gitu kan malah diakal-akalin gitu kan. Ada mobil diisi penuh, nyampe rumah diselang, disedot, balik lagi gitu kan. Pertanyaannya, iya kalau pedagang eceran ini punya mobil, kalau tidak punya mobil, mau ngisi berapa kali dia mundar-mandir ke ke pom bensin atau Pertamina dengan mengandalkan motor Supranya. Ini makanya kalau menurut saya pribadi ya, kalau Pertamina ini merilis aplikasi yang namanya My Pertamina, kemudian diwajibkan setiap warga negara yang akan membeli BBM harus memiliki. Nah, ini menurut saya akan jadi masalah, kecuali kalau benar-benar sudah digodok atau dipersiapkan secara matang, kemudian didiskusikan secara matang, kemudian pelaksanaannya tertib, sebenarnya sih nggak masalah ya kalau dikomunikasikan. Tapi kalau misal banyak dari warga negara yang menolak, kemudian ternyata efeknya tidak bagus, ya kenapa harus dipaksakan gitu kan.
Nah, data ini apa yang diambil oleh Biorka dari aplikasi My Pertamina ini, nama, email, NIK, NPWP, nomor telepon, bahkan sampai jumlah pengeluaran pengguna. Nah, ini dia nih. Kalau misal ini benar gitu ya, kalau misal ini benar, maka wow, ini data kita benar-benar tidak aman ya. Nah, terakhir yang ini nih, kebocoran data Peduli Lindungi. Nah, ini juga yang sempat ya, sama halnya seperti yang saya singgung tadi, kita terkesan dipaksa untuk menggunakan aplikasi ini, gitu kan. Nah, saya sempat nonton ini nih, mana ya, kemarin nonton ini, apa, podcastnya Deddy Corbuzier, itu kan ada ketua keamanan cyber ya. Beliau ini mengungkapkan bahwa keamanan data di negara kita, kalau misal itu dibuat skala 1 sampai 10, di mana 10 itu paling bagus, kemudian 1 itu paling jelek gitu ya. Keamanan data kita itu ada di, saya lupa, di peringkat 5 atau peringkat 2, itu pun dengan doa gitu kan. Nah, saya kaget ya sebenarnya. Saya nggak terlalu tidak terlalu bisa menghubungkan dulu itu apa sih kaitannya gitu kan. Nah, ternyata teman-teman itu terkait langsung dengan semua data kita, terutama data perbankan. Nah, pokoknya lebih lengkapnya silakan teman-teman coba dipelajari gitu ya, yang di podcastnya Deddy Corbuzier tadi tentang keamanan data. Itu benar-benar mengkhawatirkan, sampai kaget gitu. Ternyata seperti ini kualitas keamanan data kita. Nah, itulah teman-teman dari 7 kegiatan yang dilakukan oleh Biorka yang beberapa waktu yang lalu sempat menghebohkan. Dan terakhir yang tadi ya, kebocoran data Peduli Lindungi. Semoga aparat negara kita ini bisa memperbaiki kinerjanya, kemudian bisa melindungi warganya dengan seksama, melindungi warganya semaksimal mungkin, sehingga gesekan atau konflik atau yang dirugikan oleh aktivitas kejahatan cyber ini bisa diminimalisir seminim mungkin. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak.